Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ihsan dari mahasiswa Stiper Kutai Timur, program studi teknik pertanian angkatan 2017. Bagi yang telah menonton video saya sebelumnya, yaitu tentang pengenalan daerah Teluk Lingga. Sekarang pada konten kali ini saya akan membahas dengan tema yang berbeda. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan tetap selalu menggunakan protokol kesehatan. Pada video kedua ini, yaitu dengan tema tatanan kehidupan daerah di masa pandemi COVID-19. Konten ini memuat tentang kondisi sosial masyarakat di tempat pada saat ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya setiap daerah berbeda-beda. Ada yang terdampak COVID-19 dan ada pula daerah yang saat ini sedang melawan COVID-19. Ya, sekarang saya telah berada di Pasar Teluk Lingga dalam rangka untuk pemasangan poster yang bertujuan untuk memberi pemberitahuan kepada masyarakat yang masuk ke dalam pasar tentang bahaya dan penanganan dari virus corona ini maupun pencegahan dari virus corona ini. Karena masih banyak masyarakat yang saya lihat di area pasar masih belum memperhatikan protokol kesehatannya. Olehnya itu, semoga dengan pemasangan poster ini dapat menyadarkan para masyarakat untuk mentaati protokol kesehatannya. Ini adalah bagian depan dari Pasar Teluk Lingga yang berada di Jalan Yosudarso 3, Sangatta Utara. Pasar Teluk Lingga ini terbuka setiap hari, mulai pagi hingga sore hari. Hingga sekarang, mulai munculnya virus corona di Kutai Timur, Pasar Teluk Lingga tidak pernah tutup. Akan tetapi, harus menerapkan protokol kesehatan. Pada saat ini, Pasar Teluk Lingga belum ada masyarakat yang terjangkit virus corona. Pemasangan poster di jalan masuk Pasar Teluk Lingga tentang himbauan penanganan dan pencegahan dari virus corona. Masjid Baitur Rohim merupakan salah satu masjid yang ada di Kelurahan Teluk Lingga. Ini terletak di Jalan Baitur Rohim, Kelurahan Teluk Lingga. Para jamaah Masjid Baitur Rohim saat ini belum ada yang pernah terjangkit virus corona. Masjid ini telah dibuka untuk masyarakat umum dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan, misalnya mencuci tangan, menjaga jarak, dan harus memakai masker. Selanjutnya, saya akan mewawancarai pengurus Masjid Baitur Rohim. Selama virus corona ini, apakah masjid ini pernah ditutup, Pak? Tutup 100% sih enggak. Ada pengurus-pengurus beberapa yang masih sholat, tapi enggak banyak. Kita batasi, bukan ditutup total ya, Iya, tapi Pak. tutup ini, ya tutuplah namanya, tapi tidak tutup total. Pindah sampai separuh orangnya, karena kita hindar supaya sholat di rumah. Jadi berarti sekarang sudah dibuka untuk khalayak umum, Pak? Kan sudah ada pengumuman, jadi itu kita bisa diizinkan, tapi ini masih pakai ini. Oh, gitu ya. Sudah diberi izin untuk melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita lakukan itu. Oh, jadi yang memberikan persetujuan oleh pemerintah, Pak? Pemerintah, ya. Ada pengumuman nanti persetujuannya di pintu-pintu. Oh, iya. Jadi masyarakat yang melaksanakan ibadah di sini apakah setelah patuh, Pak, terhadap protokol kesehatan ini, Pak?
Ada juga yang tidak patuh, tapi kebanyakan patuh. Tapi ada sih beberapa orang yang tidak patuh, ya mungkin tidak sengaja atau gimana nggak tahu. Kadang-kadang nggak pakai masker mungkin lupa gitu. Kadang-kadang bawa sajadah barangkali lupa. Saya ini kebetulan juga nggak bawa sajadah, lupa dari mana. Jadi nggak bisa terlalu kaku. Orang lupa ya. Jadi nanti masjid ini dibuka untuk ini nggak Pak? Salat Idul Adha nih. Iya, dibuka. Dibuka ya tetap dengan mengikuti itu. Cuma ya kita tidak bisa memaksa masyarakat kalau tidak muat, nanti ada yang tidak berjarak itu mungkin nggak bisa kita paksa. Kita nggak punya petugas yang ngatur satu-satu. Yang riskan ngatur satu-satu itu bisa kelahi orang kelahi di masjid kan. Jadi ya, apa namanya, kita himbau aja, dan insya Allah sebagian masyarakat itu patuh. Pak, mungkin ini yang terakhir Pak. Mungkin ada harapan atau himbauan kepada masyarakat Pak, yang ingin melaksanakan sholat di Masjid Baitur Rahim ini. Ya, himbauan itu supaya mematuhi protokol kesehatan aja. Iya Pak ya. Sepanjang mereka patuh itu ya nggak ada masalah. Mudah-mudahan mereka patuhi. Ya, harapan saya itu aja. Mudah-mudahan ya, alhamdulillah supaya tidak bermasalah. Tapi selama ini di sini tidak ada indikasi Terjangkit Pak ya. terjangkit COVID-19, nggak ada indikasi. Pelaksanaan sholat secara berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan. Pasar Induk Sangatta yang berada di Jalan Dayung, Kelurahan Teluk Lingga, Kabupaten Sangatta Utara. Pasar Induk merupakan pasar tradisional semi modern yang dibangun oleh pemerintah kabupaten guna meningkatkan derajat perekonomian rakyat. Pasar Induk terbuka setiap hari, mulai jam 4 dini hari atau menjelang subuh. Semenjak munculnya virus corona, pasar ini juga tidak pernah tutup. Saya meminta izin kepada salah satu satpam yang ada di Pasar Induk untuk melakukan pemasangan poster tentang himbauan virus corona atau COVID-19. Selain pemasangan poster, saya juga akan menyemprotkan desinfektan di sekitar area pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya telah berada di Pasar Induk yang terletak di Sangatta Utara, dalam rangka untuk penyemprotan disinfektan. Nah, mungkin langsung saja. Di Pasar Induk ini belum ada yang terjangkit virus corona. Bahkan seluruh pedagang yang ada di Pasar Induk pernah menjalani tes cepat atau rapid test oleh tim Dinas Kesehatan Kuta Timur untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain itu, Pasar Induk telah menerapkan protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan dan diwajibkannya memakai masker, baik itu pedagang maupun pembeli. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur. Disinfektan dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan atau menyemprotkan larutan disinfektan
pada bagian yang terkontaminasi, misalnya pada bagian lantai, dinding, permukaan meja, dan pintu, dan lain-lain. Ayo semangat melawan virus ini. Sesungguhnya ia akan mati sendiri manakala manusia bersikap melakukan hidup bersih, menjaga imunitas tubuh, serta selalu memperhatikan kesehatan diri dan keluarga. Ayo mulai sekarang hadapi dan ikuti anjuran dari pemerintah